Aku ingin membagikan pengalamanku kepada kalian. Aku tak ingin kalian mengalami seperti apa yang telah aku alami. Namaku Nining. Aku adalah seorang gadis yang saat itu bekerja sebagai karyawan bank di sebuah daerah yang terletak di Kabupaten Bantul, Yogyakarta. Saat itu aku bertempat tinggal di sebuah desa yang terletak di Kabupaten Muntilan. Jadi, setiap hari aku pulang pergi dari rumah ke tempat kerja menggunakan motor. Kejadian yang aku alami saat itu malam Selasa, tanggal 7 Februari 2022. Ya, 4 hari yang lalu. Entah, saat ini mungkin kejadian yang telah menimpaku telah masuk berita. Kalian bisa mencarinya di Google. Malam itu, pukul 7 malam, aku bersama teman kerjaku Rani baru saja pulang dari tempat rumah teman kami yang tak jauh dari tempat kami bekerja. Saat itu, kami berdua akan langsung pulang menuju Mukilan menggunakan motor dengan berboncengan. Aku yang mengemudi di depan, sedangkan Rani menjadi navigatorku dengan aplikasi Google Map-nya. Jalanan yang kami lalui bukanlah jalan yang biasa kami lewati seperti saat kami pulang dari tempat kerja menuju rumah. Saat itu kami mencari jalan pintas yang melewati semacam hutan di sekelilingnya. Kurasa sudah 15 menit lebih kami melalui jalan itu tanpa berpapasan dengan satu kendaraan pun. Kami berdua yang merasa agak takut karena saat itu hari sudah gelap dan tak ada lampu penerangan jalan. Mau ngebut, tapi jarak pandang tak memungkinkan. Karena saat itu banyak sekali binatang-binatang kecil berterbangan yang menabrak mukaku, jadi kututup kaca helmku. Untungnya, tak berapa lama terlihat sebuah sorotan lampu motor di belakang kami yang bisa kulihat dari spion. Kulihat motor tersebut melaju kencang dan mendahului kami. Aku pun mempercepat laju motor kami agar bisa membuntuti motor tersebut. Jika aku bisa membuntuti mereka, kami akan merasa lebih aman karena ada teman sejalan, pikirku. Kulihat di motor itu terdapat 2 orang laki-laki yang berboncengan. Saat aku berada tepat di belakang mereka, kulihat sang pengemudi motor memperhatikan kami melalui kaca spion. Lalu mereka melaju dengan sangat kencang meninggalkan kami. Pandanganku yang tertutupi kaca helm dan tak adanya marka jalan memaksaku untuk tidak mengejar mereka. Takutnya nanti aku malah tak bisa mengontrol laju motorku jika melaju terlalu kencang. Akhirnya, ya sudahlah, aku memperlambat laju motor kami. Aku bertanya kepada Rani, "Jalanan ini masih jauh, Ran?" "Iya, masih 7 kilometer lagi, baru ada belokan menuju kota Jogja," jawab Rani. Tak lama, dari kejauhan, di depan kami terlihat sebuah motor yang tergeletak di pinggir jalan. Kulihat seseorang terbaring di samping motor tersebut. Aku pun memperlambat laju motor kami. Saat kulihat, astaga, itu kan orang yang berboncengan yang menyalip kami tadi. Lalu,
Mana orang yang satunya? Apakah terperosok ke dalam selokan? Pikirku. Ya, terdapat selokan di sepanjang jalan yang kami lalui. Lalu aku pun menghentikan laju motor kami tepat di belakang orang tersebut. Jantungku berdegup kencang. Apakah dia masih hidup? Pikirku. Aku menyoroti orang tersebut dengan lampu motor. Rani yang panik, tak mau turun dari motor. Aku takut, Ning, ucap Rani. Ya udah, kamu di motor aja, Ran. Biar aku yang tengok, ucapku kepada Rani. Lalu aku pun mendekati orang tersebut. Kulihat tak ada darah di tubuhnya. Semoga dia baik-baik saja. Kulihat di samping kiri terdapat beberapa pohon pisang. Ku tengok ke dalam selokan, tidak ada apa-apa. Lalu, kemana orang yang satunya? Pikirku. Aku pun jongkok mendekati orang yang tergeletak tersebut. Mas, ku goyang-goyang kakinya, namun dia hanya terdiam. Mas, tiba-tiba Rani berteriak, "Nining, awas!" Kulihat sesosok orang muncul dari belakang pohon pisang, memegang sebuah kayu dan memukul belakang leherku. Aku pun tergeletak pingsan. Kulihat Rani berlari kabur setelah melihatku pingsan tak berdaya. Dan kulihat orang yang tergeletak tadi bangun dan mengangkat motornya lalu pergi. Sedangkan orang yang telah memukulku membawa kabur motorku. Tak lama, kulihat Rani datang menghampiriku sembari menangis melihatku tergeletak. Lalu, kulihat Rani menelepon seseorang entah siapa. Dan tak lama, muncul sebuah mobil ambulan membawaku beserta Rani ke rumah sakit terdekat. Lalu, aku dibawa ke ruang UGD. Kulihat Rani menungguku di luar sembari tak bisa menahan isak tangisnya. Beberapa jam kemudian, kulihat kedua orang tuaku datang ke rumah sakit tempat aku dirawat. Dokter menjelaskan kepada mereka bahwa tulang leherku patah. Lalu, kulihat kedua orang tuaku menangis sejadi-jadinya, terutama ibuku. Kulihat sepertinya ada yang aneh. Bagaimana aku bisa melihat, sedangkan tubuhku terbaring di sana menutup mata?